Kalau kita melihat sebuah sungai dengan air yang mengalir, ada kotoran di sekitarnya, bagaimana menikmatinya? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, para kepoan dan kepoat yang dimuliakan Tuhan yang mulia. Apakah hidup itu berat? Kalau menurut Mbah Pramudyo Ananta Tur, hidup itu ya sederhana saja. Yang tidak sederhana adalah tafsirnya. Hidup juga bisa terasa berat, bisa terasa ringan bagi masing-masing pihak. Berat bagi yang tanpa disadari mengangkat atau membopong hidup. Padahal yang namanya hidup ya hidup, begitu saja. Sama seperti mati ya mati saja. Hidup terasa berat atau ringan ya karena kita hidup. Coba sekiranya kita mati, mungkin saja tidak merasakan apakah berat atau ringan. Tanyakan saja pada orang-orang yang sudah mati itu. Orang hidup itulah yang membuat segalanya juga hidup. Pikiran hidup, perasaan hidup, emosi hidup, kegelisahan hidup, dan bisa memberikan akibat campur aduk. Apalagi ketika komposisi atau kemampuan masing-masing bidang dalam organ tubuh kita tidak sama. Yang perasaan hidup 90% tapi otaknya cuma hidup 15%, jantungnya 25%, emosinya 76%, mungkin saja akan merasakan hidup campur aduk sesuai pikiran dan perasaan yang timbul tenggelam, dan kemudian bodinya yang akan terkena akibat. Mana perut mual, mana kepala pusing, hidung meler, terus pelariannya makan ini itu yang enak-enak, lantas tanpa disadari 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian terakumulasi dalam seolah-olah mak bedunduk. Mendapati dalam tubuhnya ada yang dinamakan penyakit ini dan penyakit itu. Makanya kemudian ada dokter ini dan dokter itu. Bagaimana pula coba ada manusia hidup tapi dibilang pikiran dan perasaannya mati? Wong kita sendiri kalau menanggapi hal-hal di luar kita juga tak punya pola atau ukuran jelas, membedakan respon dengan reaksi tidak mengerti. Disodorin postingan lelucon, tidak bisa ketawa juga, malah berkutbah. Melihat dan merasai hidup dengan berpikir bukannya terlibat dan otentik menikmatinya. Melihat sarjana sosiatri jualan roti, macam-macam penilaian orang. Bukankah mestinya dia bisa jadi lurah dengan pendidikannya, jadi sekdes? Meskipun Natalius Pigai yang juga lulusan APM di Jogja, nyatanya pernah menjadi anggota Komnas HAM. Selepas dari sana kemudian dengkulnya jadi soak. Ya mungkin saja karena dengkulnya melocot. Sementara banyak lurah atau kepala desa, mungkin juga camat dan para undangan pengantin bergelar ST, SAG, MAG, DR, IR, SH. Mohon maaf jika ada yang salah menyebut nama dan gelar. Tapi di jurnal-jurnal ilmiah
Berapa orang yang dengan bangga mencantumkan gelar akademik di depan dan belakang namanya? Tak sebanding dengan gelar-gelar akademik yang dipamerkan bertebaran di kartu-kartu undangan pengantin. Memangnya dalam pesta perkawinan itu ada terjadi diskusi atau perbincangan ilmiah sesuai gelar masing-masing undangan? Bangsa inferior adalah juga karena individu-individu yang mengalami inferiority complex. Maka kemudian yang lebih menonjol ialah siapanya, bukan apanya. Bahkan seseorang bisa dekat dengan si Anu dan si Ana yang sohor dan pinter, yang kaya dan apalagi pejabat. Buangganya minta ampun. Maka kalau ada individu penjilat itu karena rela kehilangan kiri dan kanannya, bahkan tega menghilangkannya. Wong nuraninya sendiri tega ia hapuskan. Sebagai profesional menyodorkan nilai-nilai luhur dan mulia, tapi dalam keseharian mulutnya busuk sebagai cerminan hatinya yang sampah non-organik. Di situ kita acap tak bisa membedakan mana Maisenas, mana Maimunah. Jadilah dirimu dan ambil resikonya. Kalau tak mau ambil, akan diambil orang lain. Karena mereka yang tahu pasti bukan tempe. Di dalam resiko itulah terbungkus rapi buah dari segala pohon kesadaran kita. Karena hidup juga tak hanya terdiri dari pertimbangan, kecuali pertimbangan itu untuk diterima, bukannya ditolak-tolak. Aneh saja dipertimbangkan kok ditolak-tolak, itu kadrunista namanya. Ingat nasihat Mark Zuckerberg, kalian yang hanya klik emoticon dan sama sekali tak pernah berkomentar atau balas komentar akan kena hukuman tidak bisa membalas komentar. So, teruslah jadi klien Mark untuk membantunya sebagai anak muda yang kaya raya di dunia dan akhirat, dan kamu cukup puas memakainya untuk memaki-maki lian. Itu soal persepsi. Kembali lagi, apa yang kita lihat di depan kita? Apakah sungai yang kotor, apakah sungai yang bersih, akan sangat tergantung pada posisi mana kita. Apalagi kalau kita melihatnya dari kamera, merekamnya, kemudian bermain-main framing, komposisi. Sungai yang kotor bisa menjadi bersih, sungai yang bersih bisa menjadi kotor, dan seterusnya.